Hingga perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Jaringan Damai Papua menilai pemerintah Indonesia belum mampu menyelesaikan konflik kekerasan bersenjata yang terus-menerus terjadi di tanah Papua. Menilik masa lalu, ketika awal kemerdekaan RI masih berada di kuasa Soekarno, terjadi cerita yang begitu mengenaskan, yakni Amerika Serikat mendepak Belanda dari Indonesia dan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno demi mengeruk emas yang ada di Papua. Penemuan tambang emas pada saat itu membuat Amerika Serikat memihak Indonesia dalam sengketa Irian Barat dengan Belanda. Amerika mendorong Belanda untuk melepaskan Papua. Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Lans, mengatakan Amerika memaksa Belanda keluar dari Papua setelah menolak kerjasama penambangan sumber emas dan tembaga di Papua. Akan tetapi, setelah berhasil mendepak Belanda dari Papua, Amerika juga tidak berhasil masuk lantaran kebijakan ekonomi Soekarno. Oleh karena itu, Direktur CIA, Allen Dulles, berusaha menggulingkan Soekarno. Dulles menganggap pemerintahan Soekarno berbahaya dan cenderung mendukung komunisme. Di sisi lain, berbalik dengan CIA, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy melihat Soekarno sebagai presiden yang nasionalis. Kennedy memberhentikan Dulles sebagai direktur CIA pada tahun 1961 karena CIA beroperasi di Indonesia selama 6 tahun, diantaranya mendukung PPRI dan Permesta. Pada tanggal 22 November 1963, Kennedy dibunuh dalam kunjungan ke Dallas, Texas. Dan Dallas kemungkinan besar adalah dalam pembunuhan Kennedy. Sebab Kennedy percaya Soekarno bukan seorang komunis dan Kennedy mendukung kebijakan dari Soekarno. CIA berusaha menjatuhkan Soekarno mulai dari merencanakan membunuhnya, melawannya secara politik, sampai membuat film porno yang seakan-akan dimainkan oleh Soekarno. Namun CIA baru bisa menjatuhkan Soekarno setelah terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Lihatlah sekarang, perusahaan tambang emas Amerika Serikat telah menguasai sebagian besar tambang emas di Papua. Papua merupakan salah satu wilayah Nusantara yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, terutama dari sektor tambang dan migasnya. Limpahan sumber daya alam di Papua ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat. Bahkan, Papua yang melimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin. Padahal di wilayah ini terdapat tambang emas terbesar di dunia, yakni PT Freeport. Terdapat pula minyak di Teluk Bintuni yang begitu melimpah. Pembukaan lahan besar-besaran terkait program MIF juga tidak membawa kemajuan yang berarti pada masyarakat Papua. Dengan demikian, tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah, justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik-konflik atas pengelolaan sumber daya alam di Papua muncul sebagai akibat kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asing dalam mengeksploitasi sumber daya alam dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil-hasilnya. Hal ini kemudian membuat celah negara lain untuk ikut mengintervensi Papua agar merdeka sendiri dengan dalih pelanggaran HAM, seperti negara Vanuatu, Pulau Tuvalu, Kepulauan Marshall, Tonga, Nauru, dan beberapa negara Pasifik lainnya. Bahkan dikutip dari Kompas.com, ada total 111 negara mendukung kemerdekaan Papua. Di sisi lain, tidak semua masyarakat Papua ingin lepas dari NKRI. Masih banyak masyarakat Papua yang tetap ingin bersatu dengan Indonesia. Semboyan NKRI harga mati tetap diyakini pemerintah Indonesia dan tidak mau melepas Papua begitu saja. Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir mulai berbenah dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua dengan membangun. Bisa dilihat perbedaan Papua yang dulu dan Papua yang sekarang. Perubahan infrastruktur
begitu sangat terlihat, mulai dari jalan, pemukiman, fasilitas umum, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Bahkan demi pemekaran wilayah di bumi Cendrawasih, Presiden Jokowi secara resmi menaikkan 3 aturan pembentukan provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan untuk mempercepat pemerataan, pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, percayalah selalu. Be smart and be inspiring with RBI TV.